Hari ini Gereja Katolik bersyukur atas terpilihnya Kardinal Robert Francis Prevost sebagai Paus Leo ke-14. Menariknya, Paus Leo XIV merupakan Paus pertama asal negara Amerika Serikat. Mari kita doakan agar Roh Kudus selalu membimbing Paus Leo XIV agar selalu kuat dan bijaksana dalam memimpin umat dan gereja Katolik ke depannya. Sahabat Komsos Amboina, saat ini saya tidak sendiri tetapi saya ditemani oleh 4 diakon calon imam dari Keuskupan Amboina. Mari kita dengar perkenalan mereka, mulai dari yang paling ujung sebelah kiri saya. Halo Sobat Komsos Amboina, perkenalkan saya Diakon Soni Songbes. Saya berasal dari kuasi paroki Santa Agnes Letbuan, Stasi Santo Antonius de Padua FU. Dan saya telah melaksanakan masa diakonal saya di Kepulauan Aru, tepatnya di paroki Hati Kudus Yesus Feruni. Yang berikut. Terima kasih untuk waktunya Kakak Sas. Perkenalkan, nama saya Diakon Bernardus Pangohoy, asal paroki dari Paroki Santo Lodovicus Van. Lalu kemudian saya bertugas, masa diakonal saya selama 1 tahun dihabiskan di Paroki Santo Petrus dan Paulus MPD. Terima kasih. Berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diakon Echa Wermasubun, asal paroki Santo Pius Pulularat. Tugas terakhir tahun diakonal di paroki Santo Yohanes Pemandi Bacan Obi. Terima kasih. Yang berikut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Diakon Mario Miair, berasal dari paroki Santo Petrus Paulus Lorulun, Stasi Santo Gabriel Atubuldol, dan telah melaksanakan tahun diakonal di paroki Santa Teresia Piru, Seram bagian Barat. Sahabat Komsos Amboina, hari ini umat Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Doa Sedunia untuk panggilan ke-62 dengan tema Pesiara Pengharapan Anugerah Kehidupan. Paus Fransiskus dalam pesannya mengundang kita semua untuk menjadi pesiara pengharapan dengan berbagi hidup secara murah hati dan menanggapi panggilan Tuhan dalam berbagai bentuknya. Ada panggilan untuk awam, ada panggilan untuk hidup bakti, ada panggilan untuk hidup imamat, dan ada panggilan hidup berkeluarga. Sahabat Komsos Amboina, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan keempat diakon yang hadir bersama-sama dengan saya ini berkaitan dengan panggilan hidup imamat. Ya, mungkin para diakon bisa menjelaskan bahwa setiap panggilan diilhami oleh pengharapan. Jadi diakon bisa bercerita kira-kira menurut diakon, harapan sebagai seorang diakon dan calon imam untuk hari ini dan hari esok seperti apa? Baik, terima kasih sahabat Komsos Keuskupan Amboina. Dalam perjalanan panggilan selama ini, saya merefleksikan dengan hati saya tentang perjalanan panggilan. Saya melihat ini sebagai sebuah anugerah. Tapi ada 2 konsep yang membuat sehingga saya tetap kuat dan setia dalam menjalani panggilan ini. Pertama, saya melihat ini sebagai sebuah salib. Jadi dalam menjalani panggilan itu lebih saya renungkan sebagai sebuah salib karena perjalanan ini sungguh berat. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kadang kita harus putus asa dan patah semangat. Tetapi saya merenungkan bahwa meskipun salib itu berat, Tuhan Yesus sebagai Sang Imamat Agung, Dia rela memikul salib itu sampai pada puncak terakhir, yakni Golgota, demi keselamatan manusia. Dan di ujung salib itu ada kemenangan dan kebahagiaan. Sehingga
dengan peristiwa salib itu, saya meyakini bahwa meskipun banyak beban, banyak tantangan, dan banyak rintangan, tetapi dengan salib Kristus pasti ada kemenangan dan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini dalam refleksi lilin, cahaya lilin. Walaupun dia bernyala remang-remang, tetapi dia selalu bercahaya, memberikan terang bagi perjalanan panggilan. Sehingga meskipun dalam menjalani panggilan banyak situasi kegelapan yang dilalui, tetapi ada terang yang ditemui, dan dari terang itulah kita bisa dapat menemukan cahaya yang menguatkan dan mengantar saya sampai saat ini. Kira-kira itu dari saya. Kalau Diakon Ece sendiri? Ya, terima kasih. Kalau ditanya harapan menjadi seorang diakon, ya tentunya harapan-harapan itu banyak harapan. Tetapi cuma satu harapan saja, saya ingin menjadi seorang diakon yang kudus, hidup kudus. Karena kita semua dipanggil untuk menuju kekudusan. Karena mengapa saya katakan harapan menjadi pribadi yang kudus? Karena umat yang akan kita gembalakan ketika menjadi imam, itu kita gembalakan untuk membawa kepada keselamatan. Tetapi jalan menuju kekudusan itu dilalui dengan banyak rintangan-tantangan. Sehingga jatuh bangun juga pernah dialami sebagai manusia yang lemah. Tetapi sesuai dengan tema hari ini, kesiaraan dalam pengharapan. Seperti kata Paus Fransiskus, spes non confundit, harapan tidak pernah mengecewakan. Saya terima kasih. Ya. Kalau Diakon Narcio sendiri melihat panggilan yang diilhami oleh pengharapan seperti apa? Baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi setelah melampaui beberapa pengalaman dalam pastoral, ada begitu banyak hal yang dipelajari. Salah satunya melihat situasi dan kondisi umat, di mana dari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu umat semakin berkembang. Tetapi kemudian bibit-bibit imamat yang muncul di dalam seminari sendiri atau bibit imamat yang menuju kepada panggilan itu semakin berkurang. Karena itu sebagai seorang calon imam, saya berharap bahwa kedepannya nanti imamat bukan hanya sebatas pada kami ini saja. Imamat tidak hanya sebatas pada mereka yang sudah menjadi imam atau tidak hanya sebatas pada mereka yang sudah ada di seminari. Tapi imamat, bagaimana bibit-bibit panggilan itu yang menuju kepada imamat itu harus hendaknya bertumbuh dalam keluarga-keluarga yang sementara berkembang. Jadi harapan saya ke depannya ya ketika menjadi imam, nantinya juga pasti banyak ingin supaya anak-anak yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di pinggiran, mereka punya cita-cita untuk menjadi imam sama seperti kami. Itu harapan saya. Ya. Diakon sendiri? Ya, baik, kalau dari saya sendiri dalam konteks pengharapan, saya lebih kepada menyadarkan umat akan bagaimana mereka merasakan pengalaman sentuhan dengan Tuhan itu sendiri. Karena saya melihat bahwa banyak orang, terutama umat Katolik, itu ada yang hidupnya sudah baik, sudah sukses, tapi merasa kekeringan, merasa kosong. Karena mereka sendiri tidak memberikan kesempatan untuk memiliki waktu sejenak untuk bermenung tentang kehidupan mereka. Nah, dalam pelayanan saya selama saya bertugas di beberapa paroki, kadang saya juga merasa prihatin ketika menyadarkan umat yang kadang mereka sering mengabaikan begitu waktu-waktu tertentu untuk misalnya datang berdoa, datang beribadah. Dan karena keprihatinan itu akhirnya saya mulai melihat bahwa ada gejala apa yang membuat sehingga terkadang umat kita ini enggan untuk datang berdoa, untuk datang bersyukur, datang mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan karena itu dalam setiap pastoral saya itu saya lebih menyentuh ke pembinaan anak-anak sekami. Karena bagi saya ketika anak-anak itu dididik dari awal, sejak awal untuk dekat dengan Tuhan, maka kita punya harapan sebagai pelayan pastoral maupun imam, dan terutama orang tua, itu kita punya harapan yang baik kepada anak, sehingga mereka juga dalam pertumbuhannya itu senantiasa
mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya bersyukur bahwa selama saya menjalani masa pastoral itu, apa yang saya harapkan itu senantiasa terjadi dan bisa nampak hasilnya begitu. Karena ketika kita mendekatkan diri dengan anak-anak dan mengajak mereka untuk memahami bahwa Tuhan itu selalu ada, Tuhan itu selalu menyertai kita dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Dan saya bersyukur bahwa dari dorongan-dorongan itu ada juga berbagai umat yang mendukung. Artinya mereka juga sadar bahwa dengan kesadaran-kesadaran ini tentunya membangun harapan dari kita sendiri, orang tua maupun pelayan-pelayan pastoral dan terutama anak-anak supaya mereka lebih mengenal siapa itu Tuhan itu sendiri. Sahabat Komsos Amboina, saat ini mungkin kita akan mendengar cerita dari keempat diakon bagaimana mereka tertarik untuk menekuni atau hidup dalam kehidupan imamat. Silakan mungkin Diakon Echa lebih dulu. Asal mula tertarik untuk menjadi seorang imam. Terima kasih Ibu Sas. Asal mula tertarik menjadi seorang imam itu waktu SD. Jadi tamat SD itu ikut tes masuk seminari, itu tertarik dari biasa anak-anak seminari dari Langgur yang ke Larat itu mereka sangat dihargai oleh umat. Kalau jalan sama-sama itu seminaris yang lebih diutamakan daripada umat awam biasa. Dari situ Itu saya, yang memotivasi ya? Ya, memotivasi saya untuk ternyata lebih dihargai dari menjadi jangan siswa dulu seminari. Masuk seminari lebih dihargai daripada jangan berpikir jadi imam dulu. Lalu ketika tertarik itu ikut tes tembus, tetapi tidak jadi berangkat karena mungkin kehidupan di seminari itu susah dalam arti makan bubur, Ya. cuci pakaian sendiri. Hidup mandiri. Ya, hidup mandiri. Jadi orang tua bilang lebih baik sekolah saya di ini Sekolah negeri. saya di luar, lalu nanti setelah tamat SMA itu panggilan itu tidak ada lagi. Jadi yang suruh masuk seminari ini dari orang tua yang suruh. Jadi bukan dari diri sendiri. Awalnya itu tertarik karena lihat seminari, tapi ketika sekolah di luar sudah pergaulan bebas dan panggilan itu sudah mati. Sebenarnya matilah, tidak tumbuh lagi. Tetapi orang tua punya keinginan lalu masuk di seminari Xaverianum Ambon. Jadi itu awal mula, lalu mulai perjalanan studi pembinaan di seminari di Xaverianum Ambon, dan lewat beberapa bulan akhirnya itu panggilan itu bukan lagi dari orang tua tetapi mulai tumbuh dari dalam diri sendiri. Tapi pasti awal-awal agak kesulitan karena untuk masuk ke seminari bukan karena keinginan, tapi karena keinginan orang tua, keinginan keinginan orang tua, sendiri. ya. Jadi memang Bisa beradaptasi dengan kehidupan di seminari. di seminari. Nah itu butuh waktu 3 bulan. Bangun tidur, karena di luar kan bebas. Mau tidur bangun jam berapa, tetapi ketika masuk di dalam sudah mulai diatur dengan waktu. Ada jam makan, jam tidur, jam 2 dan sebagainya. Lalu itu tapi yang paling berkesan itu yang juga menguji mental saya juga ketika mau masuk di Xaverianum itu, teman-teman bilang ini masuk tidak lama lagi kedua. Iya, itu tantangan ya. Ya, tantangan. Tetapi ketika lulus mengikuti pembinaan di Xaverianum, lalu lulus kembali libur di Larat di kampung, lalu mau persiapan ke Manado. Itu teman-teman juga bilang ini sampai di Manado kan godaannya tambah besar. Jadi mungkin pergi berapa bulan langsung pulang lagi, karena ya namanya di godaan itu di Manado itu godaannya memang cukup besar. Tetapi saya menjalani dengan bebas, dengan santai, lalu mengikuti tahap-tahap pembinaan di seminari tahun rohani, seterusnya sampai ke seminari Santo Fransiskus,
seminari tinggi filsafat Seminari Peneleng dan terus sampai ke seminari Santo Franciscus Fukuoka. Luar biasa sahabat Komsos Amboina, bahwa Diakon Echa yang tadinya tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan di seminari, dan ternyata atas dorongan orang tua Diakon bertahan sampai saat ini. Kita doakan supaya pada waktunya akan ditabiskan menjadi imam. Ya, Diakon Mario sendiri pengalaman awalnya seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau saya itu hal yang sangat sederhana. Tapi pertama-tama saat itu seminari adalah sesuatu yang asing bagi kampung kami, dan kami melihat seminari itu sebagai sebuah ketakutan. Karena banyak anak dari kampung kami masuk seminari tapi tidak sampai di seminari Langgur, mereka keluar satu-satu entah kenapa. Sehingga kemudian kami yang ke belakang ini, itu orang tua bilang berhenti sudah, daripada pergi parkir luar, lebih baik berhenti. Cerita orang tua dulu itu mungkin karena berbenturan dengan adat, karena soal penyebaran agama dulu, kampung kami rupanya tidak tulus untuk menerima agama Katolik waktu itu, sehingga terjadi semacam sebuah pertumpahan darah, lalu kemudian itu tidak dibersihkan sehingga kami banyak yang keluar. Memang saya sempat tes di Seminari Sumlaki, tapi karena konsep itu membuat sehingga saya punya keluarga bilang berhenti saja, jangan maju-maju lagi. Tapi bapak saya itu ketua rukun 38 tahun dengan poster juga, jadi tiap hari dia selalu di gereja, dan pastor siapa yang datang atau frater itu pasti lihat bapak orang pertama di gereja. Lalu kemudian mungkin bisik-bisik ke bapak untuk kasih tahu supaya lebih baik masuk saja, tes dulu. Jadi awalnya tes, tidak tahu jalannya buntu atau bagaimana, tes dulu, tabrak saja dulu. Tapi saya sendiri itu kebetulan waktu itu, karena kalau pastor-pastor tiba di kampung kan kita harus memasak bawa ke pastoran untuk makan. Ya. Kami punya ayam 1 ekor saja, mama goreng lalu makan. Bawa saya makan, mama tampilin saya, dia tampar, dia bilang makanya jadi pastor supaya makan yang enak-enak begitu. Yang pasti bukan karena mau makan ayam lalu mau jadi pastor kan? Itu saya sakit hati juga karena ini kenapa begini. Tapi setelah saya lihat-lihat waktu itu ada penyebutan imam baru, Pastor Simon Petrus Matruti waktu itu, euforianya sangat besar. Orang persiapan itu memang luar biasa, persiapan itu ya satu hal yang menakjubkan. Mereka pikul dari laut, pokoknya hal yang sangat duniawi sekali yang saya lihat waktu itu. Ini berbeda dengan yang lain-lain. Kenapa jadi imam itu seperti itu? Kenapa yang lain seperti pegawai biasa itu tidak semeria itu? Maka itu tertanam, coba dulu, kalau bisa mungkin, siapa tahu terpanggil. Jadi saya masuk di sini dengan tanda tanya, siapa tahu terpanggil. Belum ada satu komitmen bahwa jadi atau tidak. Jadi dengan penuh keraguan-raguan yang sangat dalam, ini tabrak saja, gelap saja, jalan saja. Lalu saya datang di sini lalu kemudian masuk di seminari KPA ini, ya asing, jadi balik ulang, lalu kita lebih tes saja. Jadi sempat tes angkatan laut, tes di Halo, lalu kemudian sudah tes, tapi saya punya saudara Pastor Pimara bilang kamu keluar saja, nanti tes tentara lalu pergi baku tembak mati, lalu siapa yang doakan kamu kah? Karena saya punya adik kakak juga tentara, jadi beliau bilang keluar supaya nanti kasih doakan yang mereka itu terjun begitu. Jadi saya masuk 3 bulan pertama menangis kayak anak kecil di tempat ini sudah menangis karena ingat mama dan bapak di kampung. Tapi ingat juga karena bebas, saking bebasnya dengan teman-teman, masuk di penjara seperti ini, dengar bunyi otot tapi mau keluar nanti rektor pukul, jadi ini bagaimana? Jadi pikiran lebih baik pulang saja. Saya masuk, saya dapat satu peristiwa, saya jatuh dari situ. Ini saya tempat jatuh ini sudah jatuh ya, hampir 3 bulan jalan seperti kambing waktu itu, lalu seperti binatang saja.
pastor suruh saya pulang, pastor rektor, pastor Amano Suratmangun. Tapi saya bilang ke pastor tidak tahu. Saya bilang, pastor kalau saya pulang berarti saya tidak balik lagi. Mengapa? Karena kondisi kampung seperti itu. Jadi kalau pastor izinkan, biar saya jalan begitu, jalan setengah mati, seperti ya binatang begitu, kaki dan tangan begitu, tapi izinkan saya di sini saja. Maka saya terima kasih kepada Pak Sorman karena rupanya permintaan saya itu sampai ke relung hati beliau. Beliau dia siapkan tukang urut, perawat, lalu saya pengobatan di dalam selama 6 bulan. Dan saya lewat itu saya mulai ya menjalani panggilan saya sampai saat ini. Dan ketika menghadapi tantangan-tantangan, saya bersyukur karena ada tantangan besar yang hampir merenggut nyawa saya, itu saya mampu melewati. Apalagi cuma tantangan yang ya hal-hal kecil yang menyangkut kepribadian yang lemah, yang punya kekurangan, keterbatasan. Tapi saya yakin bahwa yang menjadi kekurangan itu pasti cinta Tuhan melengkapi itu. Sehingga saya bisa bertahan sampai saat ini. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, itu dinamika di tengah keluarga yang membuat Diakon Mario awalnya mencoba-coba untuk menggeluti hidup panggilan ini, tetapi karena perantaraan Roh Kudus semua dipulihkan dan tetap berkomitmen untuk panggilan ini. Ya, terima kasih Diakon Narjo, silakan bisa berbagi cerita untuk sahabat Komsos. Apa sih yang tertarik untuk menerima panggilan ini? Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya kalau mau bilang awal terpanggil saat kapan, saya tidak tahu. Tetapi waktu awal pertama kali niat untuk masuk di seminari itu hanya karena ikut-ikutan. Jadi waktu itu guru agama kami bertanya kepada teman-teman yang ada di kelas sebelum ujian nasional waktu itu. Jadi ibu tanya, kira-kira di antara kalian siapa yang ingin masuk seminari? Kemudian dari kami yang satu kelas itu ada sekitar 6 atau 7 teman yang angkat tangan. Dan itu semua teman baik saya. Jadi saya berpikir, kalau mereka semua masuk seminari, lalu kira-kira saya ini mau sekolah di mana nanti? Jauh dari Dora. Terpaksa saya ikut angkat tangan lagi. Kemudian kami tes masuk seminari, lalu semuanya lulus dan semua masuk di seminari. Tetapi sering berjalannya waktu sampai kelas 2, lalu kelas 3, teman-teman ini kemudian mereka ada yang keluar, ada yang mengundurkan diri, ada yang mungkin karena terhambat oleh ekonomi keluarga, atau ada yang terbatas karena kemampuan, nilai, dan lain sebagainya, akhirnya mereka keluar. Lalu sampai pada titik kelas 3 SMA yang bertahan mungkin kami dari kampung ada sekitar 2 atau 3 orang saja. Namun yang memutuskan untuk berangkat lanjut menjadi frater hanya saya sendiri. Dari sini saya kemudian awalnya merasa bahwa lebih baik keluar saja. Karena kan adik kakak juga, ada kakak yang sudah di seminari waktu itu. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu saya berpikir kalau saya keluar dengan cara hidup saya yang karena sebelumnya saya pernah keluar lalu kuliah lalu kemudian masuk kembali. Saya berpikir bahwa kalau saya tinggal di luar nanti saya akan kembali ke pribadi saya yang dulu, di mana suka jalan-jalan, suka berjalan, terus pulang pagi, tidak tinggal betah di rumah. Lebih baik saya jalani dulu kehidupan di asrama, menghadapi suka duka, pergumulan dan lain sebagainya. Kemudian saya menyadari satu hal, bahwa menjadi imamat itu bukan sesuatu yang dipaksakan, itu bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi menjadi imamat itu adalah tergantung dari niat kita mau jadi atau tidak. Dari situ saya belajar memegang prinsip itu sehingga saya bisa bertahan dengan pergumulan, bertahan dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi hingga saat ini dan sampai pada titik ini. Syukur bahwa Tuhan masih melindungi, menjaga saya, menjaga panggilan saya hingga saat ini. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pengalaman yang kalau mau dibilang secara manusia agak susah ya, karena awalnya hanya ikut-ikutan. Tetapi pendidikan di seminari Xaverianum ini membentuk pribadi dan karakter yang terus bertumbuh dalam iman sehingga mereka tetap setia dalam panggilan ini. Ya, kalau Diakon Sony sendiri bagaimana cerita awal sehingga ada sampai titik ini? Ya, baik. Jadi panggilan saya ini awalnya saya juga bingung karena sama seperti Diakon Echa, waktu itu saya masih asing dengan seminari.
sekalipun pernah di kampung kami di Epu itu ada misa pertama dari seorang pastor, Pastor Tinus. Dan waktu itu saya masih SD dan hanya sudah ikut acaranya saja, acara misa pertama. Setelah itu semuanya selesai. Dan setelah lulus SD itu ada tawaran dari kakak dari ayah saya yang biasa disapa Bapak Tua. Beliau sudah almarhum, seorang brimob, untuk mengajak saya ikut seperti beliau. Nah, tapi dalam ajakan itu saya tidak tahu bahwa bapak saya ini sudah daftar saya masuk di seminari. Dan ketika pulang dari Langgur itu bapak saya mengatakan bahwa nanti siap untuk nanti hari ini akan turun ke Langgur lalu tes masuk seminari. Saya bingung, saya tanya seminari itu apa? Lalu bilang itu sekolah pastor. Itu seperti apa lagi? Tapi bapak bilang sudah, kamu turun saja lalu nanti mendaftar dan siap untuk ikut dia punya ujian. Jadi saya ikut saja. Dan waktu turun tes juga bapak saya cuma antar sampai di seminar, habis itu dia pulang. Nah, saya ikut berbaur dengan teman-teman, ikut tes, semua selesai. Lalu bapak saya sudah tahu bahwa oh nanti tesnya sampai jam begini. Jadi kemudian bapak saya datang, jemput, lalu kami pulang ke kampung lagi. Nah, setelah dengar hasil kelulusan, saya dan dua teman yang dari SD Nasket Ebu itu yang lulus masuk seminari. Tapi dalam perjalanan waktu ketika masuk seminari, untuk bilang motivasi jadi seorang pastor itu memang tidak ada. Karena saat masuk itu ya sudah kami lihat lebih fokus ke fasilitas, misalnya olahraganya, terus pendidikan di seminari. Tanpa memikirkan bahwa oh nanti sekolah sini baik-baik lalu jadi pastor dulu. Jadi pastor nantinya. Tapi kemudian dalam proses sekolah di seminari Langgur, kemudian kami masuk ke KPA, lalu kemudian diberi rekomendasi untuk lanjut sampai di Pineleng. Nah di Pineleng itu juga saya masih bertanya-tanya apakah memang saya ini sungguh-sungguh untuk menjalani panggilan ini atau tidak. Karena itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari kadang ya duduk sendiri di depan kamar, minum kopi. Kadang kita duduk berpikir juga sebenarnya jalan ini sudah kayak yang harus saya jalani. Dan kadang juga saya membandingkan hidup saya dengan teman-teman, terus juga dengan pastor-pastor yang mulai saya kenal. Bagaimana sih kehidupan jadi seorang pastor? Nah salah satu hal yang menyentuh bagi saya itu, yakni karena saya waktu itu anak yang ketiga dari 5 bersaudara dan saya anak tengah. Dan anak tengah ini kadang hal yang membuat kita jengkel itu perhatian, ya perhatian dari orang tua itu terbagi-bagi. Dan saat itu saya berpikir bahwa ketika saya masuk di seminari sampai ke seminari tinggi, itu perhatian dari keluarga itu semua terarah kepada saya. Dan saya bilang ternyata jadi pastor ini juga enak ya. Kita semua jadi butuh dihargai ya. Ya semua perhatian itu mengarah sama kita. Karena saya waktu masih SD sampai SMP juga SMA itu jarang untuk misalnya kadang ya bapak dan mama mungkin memberi perhatian tapi tidak sama seperti untuk kakak dan adik, apalagi adik yang bungsu. Tapi perhatian itu masih berlaku sampai sekarang? Ya masih berlaku. Dan waktu itu saya merasa bahwa jadi pastor begini sekalipun ya kita semua diperhatikan. Dan saya merasa bahwa ketika hidup di seminari lalu seminari tinggi lalu kemudian membandingkan kehidupan saya dengan pastor-pastor yang mereka sudah menjalani imamatnya, pelayanannya, saya merasa bahwa ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, itu ada saja berkat yang kadang kita juga tidak ungkapkan, hanya kadang kita ucap dalam doa-doa kita sepintas ketika kita berdoa, itu kemudian dikabulkan satu persatu seperti itu. Dan kadang saya merasa bahwa ketika saya selesai dari Pineleng kemudian menjalani kehidupan frater pastoral, masuk juga dalam frater tahun khusus, kemudian masuk dalam diakonal, itu ada saja orang yang bersedia atau ada untuk membantu kita dalam kadang kita ketemu kesulitan ini, cari jalan keluar seperti apa, tapi seperti apa ya, ada saja begitu orang yang membantu. Dan di situ saya merasa bersyukur begitu, sehingga dari situ juga membuat saya kuat begitu dalam menjalani panggilan ini.
Jadi kadang waktu saya merasa kayak ini super hati nih, kayak saya mampu lagi nih, medan berat begini, baru kalau dia punya finansial tidak menunjang kita punya kehidupan pastoral begini, bisa-bisa ya kita kering semua ini. Tapi kadang ketika itu dalam bacaan di kitab suci itu yang bilang Tuhan Yesus berkeliling sambil berbuat baik itu. Nah, kadang kutipan itu juga menginspirasi karena ya sudah kita buat baik saja. Nanti tetap ada Buat baik saja dia tetap punya dapat berkat baik, yang mengalir. ya. Nah itu yang membuat saya masih bertahan dalam panggilan. Ya, terima kasih. Saya ingin mendengar juga dari keempat diakon ini, bagaimana kalau ada pengingkaran panggilan yang terjadi di dalam pribadi masing-masing diakon. Nah, di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin tua, kadang kita tidak mencintai dan menghidupi panggilan. Nah, bagaimana diakon merefleksikan tentang mengingkari panggilan Kristus itu? Apakah memang dalam perjalanan ini pernah terbesit untuk tidak melanjutkan lagi panggilan ini, ataukah tetap bertahan di tengah gejora dan gejolak batin yang cukup dahsyat? Mungkin bisa dimulai dengan Diakon Mario. Pernahkah ada terbesit untuk mengingkari panggilan Kristus? Baik, terima kasih. Mengenai pengingkaran panggilan, sebenarnya saya sendiri sudah mengalami itu banyak kali. Banyak kali, ya. Banyak kali. Itu bukan tanpa alasan, tetapi karena kekurangan, kelemahan, ketidaktaatan yang seringkali kita buat di seminari, sehingga kemudian ada konsekuensi di balik itu yang membuat sehingga kita sebagai manusia yang lemah masuk dalam situasi putus asa, lalu kemudian berpikir untuk apa hidup sendiri-sendiri, lebih baik keluar saja, mungkin masih banyak jalan menuju ke Roma, begitu kita bisa punya kreativitas di luar sana, yang penting sudah dapatkan pengetahuan sedikit. Saya sampai ke tingkat itu. Bisa cerita kesalahan fatal apa yang pernah dilakukan sehingga nyaris putus asa dalam tanda kutip? Itu banyak sebenarnya. Jadi salah satunya itu waktu di seminari Pineleng, saya pernah pulang terlambat, lalu kemudian diskorsing oleh Pastor Rektor waktu itu keluar, skorsing kan di luar. Dan itu saya merasa tersudut karena cuma saya satu-satunya dari sekian ratus 100 lebih. Beratir di Pineleng itu karena masih Manado, Ambon masih sama-sama jadi banyak. Lalu saya balik kanan, langsung pergi menghadap rektor, saya balik kanan ambil barang kan. Saya bilang goodbye, selamat tinggal. Sudah pada tahap itu ya? Iya, karena kalau dengan teman boarding saya sendiri. Nah, lalu saya pamit ke, sekarang sudah Tabas Pastor John Mumba waktu itu. Lalu saya pergi dan kemudian saya telepon Bapak kasih tahu. Tapi pas saya telepon yang pertama langsung Bapak menangis. Ini sebagaimana lagi? Nah, Bapak saya ini kan air matanya lombong. Mungkin ada yang sudah kasih tahu lebih dulu bahwa Mario Subila. Jadi pas saya telepon dia menangis, lalu dia bilang jangan bikin bapak dengan mama sakit. Iya. Itu langsung saya merasa saya Tergugah hati menjadi anak yang mungkin tidak akan mampu untuk mengatasi dosa ini, karena dosa terhadap orang tua, karena keinginan orang tua itu melampaui. Tapi saya mau masuk bagaimana? Dia harus punya batasan waktu dulu baru bisa masuk. Tapi waktu yang diberikan 1 bulan ternyata tidak sampai 1 bulan, karena selalu pergi ikut misa. Karena waktu itu skorsing tidak bisa pakai jubah begini, kita preman aja. Jadi teman-teman yang jubah, saya preman duduk dalam kapel. Karena itu pastor bilang sudah kamu masuk saja. Lalu saya tambah 1 lagi, itu waktu saya semester
filsafat ketuhanan itu semester 7. Itu dosen suruh saya untuk keluar, batal itu mata kuliah, padahal saya punya skripsi, saya sudah daftar untuk ujian, tapi karena terhalang oleh mata kuliah, karena kelalaian kami sendiri, sehingga kemudian tunggu lagi untuk nanti sama-sama dengan semester berikut. Nah itu kan sudah melampaui ketentuan yang diberikan oleh pihak seminari. Tapi saya tidak mengerti, mungkin ini cara Tuhan untuk menyelamatkan, karena sampai sekarang walaupun sudah di tepi jurang mau lompat lalu tidak bisa masuk ke seminari lagi, tapi tetap Tuhan punya cara tersendiri untuk bisa kayak memanggil kita kembali. Dan saya merenungkan itu sama seperti Yesus yang mengembalakan 100 kawanan domba, satu itu hilang, itu mungkin itu saya kapal. Dia ambil lalu dia kawal dia. Saya rasa saya mungkin yang paling kepala batu di antara, ya tidak terlalu nampak, tapi kadang satu kali itu kayak bom begitu. Tiba-tiba kadang putus asa juga, tapi saya merefleksikan kenapa Tuhan dia tidak membiarkan satu itu pergi saja, kan masih ada 99. Mengapa satu itu, apakah sangat penting atau bagaimana? Saya berpikir mungkin orang-orang yang paling kepala batu, yang paling berdosa, mungkin yang satu itu sudah Tuhan paksa selamatkan itu. Maka mari kita menanggapi panggilan Tuhan itu dengan hati. Maka firman yang menguatkan itu, ya carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan dilengkapi, ditambahkan, disempurnakan bagi kita. Baik, amin, amin. Ya, Diakon Echa sendiri melihat ada pengingkaran untuk panggilan seperti apa? Ya, terima kasih. Bicara soal pengingkaran, itu di tahun 2019-2020 lah. Itu pas kami tingkat 4B. Lalu tinggalnya di luar karena skripsi, sementara buat skripsi tinggal di luar bersama umat. Nah, ketika tinggal di luar dan di dalam seminari itu beda. Iya. Kalau tinggal di seminari kan diatur, tapi ketika tinggal di luar kan bebas, sehingga terjadi pengingkaran. Ya memang ya, banyak, cuma di situ karena terlalu bebas, satu kali saya ditampar atau ditegur lah oleh Tuhan dengan mungkin ini lebih kepada masalah pribadi ya, jadi tidak bisa diutarakan dan itu bisa berakibat fatal. Lalu saya pernah dalam doa itu bertanya-tanya, ini mungkin mau tes Tuhan juga, tapi dalam pertanyaan itu saya bertanya, Tuhan, kalau ini bukan jalan panggilan yang kau kehendaki, tolong tunjukkan. Lalu sementara buat skripsi, lalu ditampar dengan teguran itu, masalah itu. Nah, ini lalu saya itu memilih setiap jam 3 subuh. Biasa kalau orang novena itu jam 3, jam 9, tapi saya pilih jam 3 subuh. Dan di jam 3 subuh itu jam-jam kritis. Itu jam yang orang masih mau pingin tidur, mau bangun juga susah. Tapi saya bangun setiap hari dan saya mendapat jawaban itu. Saya novena pada Bunda Maria, saya dapat jawaban itu dari Tuhan sendiri. Karena saya pernah bertanya dalam doa itu, kalau ini bukan jalan panggilan, tolong tunjukkan. Dan ketika tahun 2020 kami mau kembali ke Ambon itu, jawaban itu saya dapat. Saya dapat dari hasil refleksi dan doa-doa saya itu. Itu teman-teman angkatan juga tahu. Itu pastor rektor, itu pastor Melki, dia pesan saya, frater, kembali ke Keuskupan Amboina, berpastoral dengan menjadi calon imam yang baik dan tetap setia pada jalan panggilan. Nah, itu jawaban yang saya dapat. Padahal kalau mau dibilang ya itu berakibat fatal. Jadi itu soal pengingkaran panggilan itu. Padahal Tuhan sudah tunjukkan ini jalan-jalan yang lurus, tapi kita mau cari jalan pintas yang
lewat kiri lewat kanan padahal sudah ada jalan lurus. Ya. Dan saya dapat jawaban itu, dan saya percaya bahwa dari pengalaman ini pernah mengingkari Tuhan, pernah main-main dengan Tuhan, tetapi saya merasa bahwa dosa atau kesalahan yang saya buat itu melukai hati Tuhan, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan yang saya buat. Ya, itu pengalaman yang mungkin tidak akan terulang lagi ya. Ya, Ya. Baik, Diakon Narjo sendiri bagaimana merefleksikan ketika ada dalam posisi mengingkari panggilan Kristus? Baik, terima kasih. Sebenarnya banyak pengalaman di mana saya ditantang untuk mengingkari panggilan saya menuju pada imamah. Tetapi ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa saya seringkan. Yang pertama itu pernah saya waktu cuti sakit tingkat 4 waktu itu saya diminta oleh Bapak Uskup untuk melepaskan jubah selama masa pengobatan. Dan itu menjadi satu pukulan berat bagi saya karena bagaimana mungkin saya mau tinggal di kampung tetapi dalam posisi menyebut diri sebagai frater tetapi tidak mengenakan jubah. Jadi itu disposisi batin yang kemudian mengantar saya untuk masuk pada rasa putus asa. Putus asa, lalu saya berpikir, lebih baik tidak usah balik saja, lepas jubah saja. Bahkan mungkin waktu itu injak gereja sudah jarang, tidak aktif lagi di organisasi, di OMK. Tapi ada satu momen di mana pangkat satu pastor, pangkat keluarga juga, dia berkunjung ke sana, lalu kemudian dia bilang sama saya, Narjo, bawa jubah itu lalu teman pastor pergi pelayanan. Saat pelayanan saya tidak mau pakai jubah itu karena saya berpikir ini keputusan uskup untuk tidak boleh pakai jubah selama masa pengobatan. Tetapi pastor itu mengatakan, kau itu frater, kalau kau tidak pakai jubah ya untuk apa? Kau sebut diri sebagai frater. Jadi pakai jubah lalu bantu pelayanan bagi komunitas. Dari situ saya menangis. Artinya bahwa selama perjalanan panggilan itu kemudian Tuhan mencobai saya bahwa saya kuat atau tidak, saya punya niat yang tulus untuk menjadi imam itu betul-betul termotivasi dengan baik atau tidak. Lalu kemudian dari situ saya memutuskan untuk kembali selesaikan pendidikan di Pineleng. Lalu pengalaman berikut yang menyentuh pribadi saya waktu saya bertugas di Dobo, tepatnya di paroki Aru Utara, paroki pinggiran, paroki pesisir di wilayah Dobo sana. Pernah ada satu momen di mana saya tidak punya bekal untuk makan, tidak punya apa-apa sama sekali di pastoran. Jadi waktu hari Minggu saya memutuskan untuk pelayanan di 4 stasi dengan menggunakan speedboat, karena di sana kan tidak ada transportasi darat. Jadi pakai speed saja keliling 4 stasi dengan harapan barangkali mungkin saya bisa dapat 20.000 untuk bisa beli solar 1 liter, supaya bisa isi di mesin genset lalu kasih menyala. Tetapi kemudian harapan itu tidak ada karena tidak dapat uang sama sekali. Lalu saya putus asa ke dapur, lalu lihat cuma yang ada hanya kopi, tidak ada bahan makanan. Karena waktu itu musim kencang, jadi pastor belum sempat mengirimkan bekal ke paroki. Dari situ lalu saya duduk menangis di pastoran. Saya berpikir, bodoh apa saya datang tinggal di paroki pesisir dan menyiksa diri di sini. Rumah di kampung ada besar-besar, tidak ada orang yang tinggal di sana. Lalu saya memutuskan untuk besoknya saya harus naik kapal pulang. Tetapi jam 5, jam 6 ketika bangun pagi, ada umat yang datang, lalu bilang bawa ikan 1 tali, dia bilang begini, frater ini frater po, ikan makan 1 hari ini. Dari situ saya langsung sadar bahwa memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh terlalu dalam. Tuhan memang mencobai kita, tetapi Dia mencobai sebatas dan Dia mengetahui kemampuan kita sampai di mana. Dari situ saya sadar bahwa memang Tuhan mau untuk melihat saya, masih mau melihat saya untuk menjadikan saya sebagai alatnya. Dari situ kemudian saya mengurung niat untuk pulang, lalu melanjutkan pelayanan sampai pada sekarang. Ya, puji Tuhan, pengalaman yang luar biasa dan sangat menginspirasi ya sahabat Komsos Amboina. Terakhir dari Diakon Sony, ya bagaimana merefleksikan dan mempertahankan panggilan. Ya, baik kalau dari saya, dari ketiga teman yang sudah bersharing ini, saya duduk pikir
apa ya, saya punya pengalaman ketika ini Ada saya berpikir pengingkaran. bahwa saya akan mengingkari panggilan ini. Saya dulu pikir-pikir, saya ingat kembali waktu saya dengan Diakon Eja kan satu angkatan, dan waktu itu kami di tingkat 4B ya, kita buat skripsi di luar, dan waktu itu skripsi kami semua sudah selesai, tapi mereka yang ujian lebih dulu dan saya yang paling terakhir. Dan kemudian ada surat keputusan dari Keuskupan Amboina bahwa yang sudah ujian itu pulang lebih dulu. Nah, teman-teman saya ini semuanya sudah pulang, tinggal saya sendiri. Baru saya masih tinggal di rumahnya Bapak Hoike ya, Hoike. Dia mantan ketua Dewan Stasi apa? Paroki Santo Fransiskus. Pineleng. Nah, di situ saya merasa bahwa ya teman-teman saya semua sudah tidak ada ini. Nah, tinggal saya sendiri. Ya, saya bersyukur bahwa balik lagi. Tetap saja dalam masa-masa itu saya berpikir mereka semua sudah pulang, lalu saya sendiri di sini. Biarpun skrip sudah selesai tapi masih menunggu waktu untuk ujian, ini kan agak lama, berapa bulan lagi. Lalu kadang saya berpikir ya sudah, kalau mereka pulang diterima di keuskupan dengan baik. Nah, saya yang terakhir ini tentunya datang akan dipertanyakan kenapa. Dan di situ saya juga sempat kadang berpikir, sudah kalau nanti pulang dan ditanya sana sini ya sudah, kalau tidak bisa lagi keluar saja. Tapi saya bersyukur bahwa tetap saja ada cara Tuhan untuk meneguhkan panggilan. Nah, itu melalui pastor-pastor Ambon yang ada di sana. Nah, kebetulan waktu itu hadir di antara kami untuk Keuskupan Amboina itu Pastor Anggi Kandermas. Nah, di situ dia hadir sebagai seorang kakak yang senantiasa mengayomi kami, adik-adiknya yang masih sekolah di sana, masih kuliah di sana. Dan saya bersyukur bahwa dengan hadirnya pembina-pembina dari Ambon ini senantiasa memotivasi kami. Kadang mereka melihat kami ini sudah mulai down, kadang sudah kayak orang bilang apa, loyo, layu. Tapi di situ kadang mereka panggil lalu ajak cerita, tanya bagaimana perkembangan seperti apa, lalu sekarang itu progres misalnya skripsi atau tugas-tugas kuliah yang lain sudah sampai di mana. Nah, di situ saya merasa ada dukungan. Sekalipun teman-teman saya sudah semuanya balik ke Ambon, dan di situ saya merasa dikuatkan dan ya akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Dan saya merasa bersyukur bahwa saya punya teman-teman yang bangun kolegialitas persaudaraan yang kuat, sehingga teman yang satu dia mulai ada dalam kesulitan, yang lain ikut membantu seperti itu. Artinya memberi motivasi, memberi dukungan, sehingga kami tidak merasa sendirian. Nah, itu saya bersyukur saya punya teman angkatan sampai sekarang, ada yang sudah jadi pastor, sekarang kami yang masih diakon. Nah, saya bersyukur bahwa dalam sistem kolegialitas ini kami senantiasa saling support satu dengan yang lain. Nah, itu yang membuat kami kuat sampai saat ini. Itu saja. Ya, ternyata dari cerita keempat diakon ini masing-masing punya pengalaman cukup pahit ya, dalam tanda kutip bahwa sempat ada dalam keputusasaan, sempat mengingkari dalam tanda kutip panggilan, tetapi semua karena tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, sehingga keempat diakon ini tetap setia dalam panggilan. Pertanyaan yang menarik juga ketika diakon bertugas di paroki maupun stasi dalam komunikasi dengan umat, mungkin khusus untuk orang muda ya, kaum muda, apakah mereka cukup tertarikkah dengan mengikuti jejak diakon untuk masuk dalam hidup imamat panggilan, ataukah memang animo anak-anak muda sekarang ini cukup tereduksi dengan dunia digitalisasi yang serba canggih, sehingga apakah dalam pantauan diakon di paroki tempat bertugas, animo orang muda itu mereka tertarik tidak dengan dunia atau dengan hidup imamat? Ayo silakan Diakon Mario. Baik, terima kasih. Di tempat tugas mana yang terakhir? Terakhir, atau secara keseluruhan di paroki-paroki yang pernah diakon bertugas? Secara keseluruhan di
paroki-paroki yang pernah bertugas itu, karena satu itu pertama itu tidak ada seminari di sana. Contoh di Serang Barat, satu kabupaten itu tidak ada seminari. Yang kedua, aksi panggilan dari seminari sebagai pembibitan calon imam itu juga hampir tidak ada juga. Jadi orang muda itu sangat buta tentang apa sebenarnya itu imam, apa itu frater. Walaupun Biru ini dekat pusat Ambon, tapi sesungguhnya umatnya masih asing dalam soal panggilan itu. Sehingga memang sampai saat ini tidak ada anak di Biru sana yang masuk di seminari. Kita hadir di sana, saya diakon kedua, diakon pertama ini di sana. Karena anak-anak muda itu berada dalam lingkungan mayoritas Protestan yang saking kuatnya, mereka kan cuma hari Minggu tahu Katolik, tapi Senin sampai Sabtu itu kan melebur di yang lain. Jadi pemikiran tentang agama apalagi perjalanan panggilan itu minim. Jadi memang ya tertarik ya bisa, tapi harus ada sebuah gebrakan baru. Misalnya saya suka dengan kegiatan aksi panggilan di mana ada frater dari Poka, sementara ada pergi ke Biru ini, ada semua. Mungkin dengan situasi itu umat bisa melihat frater yang banyak datang dengan aksi panggilan, mungkin dapat menggugah hati orang muda untuk kemudian merasa terpanggil, supaya mereka merasa juga ternyata panggilan ini bukan hanya untuk orang kei, untuk orang penimbar, tapi untuk orang Ambon semuanya yang merasa terpanggil, silakan. Jadi ya mesti ada sebuah gebrakan baru, begitu saja. Baik. Kira-kira. Diakon Ica sendiri? Ya, terima kasih. Jawaban saya mungkin bisa sama seperti Diakon Mario juga. Pertama di sana yang tempat saya bertugas terakhir itu berada di tengah-tengah mayoritas Muslim. Lalu Katoliknya di sana sangat sedikit. Di daerah mana? Di daerah Halmahera Selatan, Bacan. Bacan, ya. Itu Katoliknya urutannya ketiga, sangat sedikit. Muslim, Protestan, baru Katolik. Lalu yang kedua itu kurang semacam aksi panggilan macam live-in atau dari para frater-frater yang di seminari Poka ke daerah-daerah sana, itu kurang. Lalu yang berikut juga tidak ada dorongan atau dukungan dari orang tua untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kerohanian begitu, sehingga mereka di sana itu lebih kepada suka bersenang-senang, kerja dapat uang, lalu saya jadi tamat SMA langsung kerja saja, melamar kerja di toko atau bikin cap tikus, lalu dan sebagainya, lalu sehingga tidak punya ketertarikan untuk sekolah dalam seminari. Oleh karena itu saya juga bisa berharap nanti tabisan bulan Agustus ini itu nanti dibuat di Bacan, sehingga buat tabisan bagi Diakon Bobby dan Diakon Vicky. Itu saya berharap sehingga dengan perayaan iman, perayaan yang besar ini bisa menarik terjadi aksi panggilan, lalu banyak orang yang dari Maluku Utara khususnya di Paroki Bacan itu punya ketertarikan anak-anak muda untuk bisa menjadi calon imam, suster, biarawan, biarawati, ruder dan sebagainya. Baik, terima kasih. Diakon Narco sendiri? Oke, baik, terima kasih. Sejauh pengalaman saya berpastoral di tempat yang pernah saya tugas, sebenarnya yang saya lihat itu banyak sekali ada anak-anak muda yang punya ketertarikan untuk masuk ke seminari atau menjadi frater atau menjadi suster. Tetapi kendalanya kebanyakan itu ada pada orang tua. Banyak orang tua yang tidak mau merelakan anaknya untuk sekolah di seminari. Bahkan ada orang tua yang berpikir bahwa kalau anak sudah masuk di seminari ya otomatis sudah harus tetap jadi pastor. Jadi mereka tidak rela kalau mereka punya anak itu
menjadi seorang imam atau jauh dari mereka. Jadi di mana-mana setiap aksi panggilan atau ada kesempatan berbicara tentang seminari, saya selalu mengatakan sama orang tua begini. Kalau mau supaya anak kepribadiannya baik dan berkembang, masukkan saja di seminari. Entah nanti ke depannya dia mau jadi pastor atau tidaknya, itu urusan belakang. Yang terpenting bahwa ketika anak dia sekolah di seminari, maka dia akan dididik, dia akan menjadi orang-orang Katolik yang nanti akan mengembangkan gereja di tempat dia tinggal nanti. Jadi saya selalu pesan untuk orang tua, jangan pernah ragu untuk kasih masuk anak di seminari. Mereka tetap akan sekolah seperti biasa. Menjadi imam dan tidaknya itu tergantung dari pilihan Tuhan. Tetapi bagaimana anak-anak ini dia dididik, hendaknya orang tua harus kasih masuk mereka punya anak-anak seminari untuk sekolah. Jadi selalu itu menjadi pesan saya ketika ada kesempatan atau ada aksi panggilan begitu di tengah umat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Diakon Sony sendiri gimana melihat ketertarikan kaum muda untuk mengikuti jejak panggilan ini? Baik, kalau dari saya, terutama di tempat pastoral diakonal saya yang terakhir di Kepulauan Aru, terutama di Pulau Terangan atau di paroki Hati Kudus Yesus Peruni, ketika kita melihat anak muda ini yang masih sekolah, terutama yang sudah tamat SMA, nah bagi saya agak sedikit rumit karena di tempat kami itu karena pulau dekat pantai dan hasil lautnya sangat banyak. Dan ketika anak-anak muda ini mereka sudah mulai putus sekolah, itu mereka sudah bisa bekerja dan menghasilkan uang dengan begitu mudah. Karena di beberapa stasi itu kita dapat uang sangat gampang. Artinya sudah kita pergi mencari keraka, terus pancing ikan tertentu yang dicari oleh kontainer. Nah itu kita jual hari itu, kita langsung cari hari itu langsung dapat hasil dan mereka pegang uang. Nah karena pola seperti itu mereka sudah tidak berpikir lagi untuk mau jadi ini jadi itu, karena dari pekerjaan yang sangat mudah itu sudah dapat hasil seperti itu. Dan karena itu ketika melihat situasi demikian di tempat saya diakonal, itu kami lebih merangkum anak-anak yang baru lulus SD. Karena kebetulan di Aru, terutama di Dobo itu ada seminari SMP. Dan bukan terkadang tapi biasanya wakil uskup itu mengatakan supaya kalau ada di paroki-paroki ini ada yang mau masuk seminari, silakan daftar. Nah di situ saat kami turun pelayanan di stasi-stasi, kami juga diberi kesempatan untuk misalnya bertanya sama orang tua, kalau misalnya anak bapak ibu ini kalau sudah lulus SD ini mau jadi apa, kalau mau jadi pastor nanti ada seminari di Dobo, nanti ada sekolahnya di sana. Dan terkadang ada jawaban orang tua yang mengiyakan, dan ada juga yang sama dengan Diakon Narjo bilang, kadang mereka merasa bahwa ketika masuk seminari ya sudah pasti sudah jadi pastor. Dan salah satu yang mereka takutkan adalah kalau sudah jadi pastor berarti tidak meneruskan marga lagi. Jadi marganya selesai di situ sudah. Karena saat masuk pastor kan ya kita hidup imamat ini tidak berkeluarga, sehingga kadang itu menjadi pertimbangan dari keluarga juga. Hanya kami tetap memberi kesempatan untuk sekolah saja sama, untuk membina karakter mereka, kepribadian mereka, sudah masuk saja. Persoalan nanti mau jadi pastor atau tidak, itu urusan belakang. Tapi yang penting pendidikannya, terus pembinaan karakternya. Karena terkadang juga kita melihat karakter anak-anak yang sekarang, baik mereka masih SD saja itu, ya mereka punya pola pikir kadang sama seperti orang dewasa, kadang juga mau berperilaku seperti orang dewasa padahal belum waktunya. Nah karena itu selama di paroki kami hanya bertugas untuk ya sudah, kalau ada yang mau masuk nanti kami antar, kami beritahu sama wakil uskup atau rektor sehingga mereka diberi kesempatan untuk sekolah. Baik. Ya. Terima kasih, ini sebenarnya tantangan ya bagi keempat diakon ini ketika pada waktunya atas izin Tuhan para diakon ditabiskan sebagai imam, dan ini merupakan tugas ke depan yang terus bisa mengedukasi umat
memberikan pencerahan sehingga terutama generasi muda sehingga bisa mengikuti jejak dalam menerima tugas panggilan ini. Jadi bagaimana, Diakon sudah siap untuk ditabis? Diakon Mario siap ditabis? Siap. Siap. Diakon Eca? Siap. Diakon Arcio? Siap. Dan Diakon Sony? Dalam tuntunan Roh Kudus ya. Siap. Amin. Ya, mungkin dari Diakon ada pesan atau harapan untuk orang muda Katolik dalam memperingati Hari Doa Sedunia panggilan ke-62 ini. Ya, Diakon Mario, ada pesan dan harapan yang bisa disampaikan untuk orang muda Katolik? Untuk orang muda, jangan takut. Bukalah hatimu untuk menanggapi panggilan Tuhan karena Tuhan sangat membutuhkan Anda, khususnya mereka yang punya keinginan untuk menjadi seorang imam. Datanglah karena Tuhan membutuhkan Anda dalam kebun anggur. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Ya, Diakon Eca? Untuk anak-anak muda di tengah dunia yang modern ini, kita dipanggil untuk menabur benih-benih pengharapan, mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Maka jangan takut menjadi pelayan Tuhan. Maka tentukan pilihanmu dari sekarang. Jangan lupa bahagia. Diakon Arcio, silakan. Oke, untuk orang muda di luar sana yang punya keinginan untuk menjadi imam, menjadi biarawan dan biarawati, kalau kalian punya niat untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati, maka jalani itu. Di mana kalian ada niat, maka tentu apapun tantangannya pasti akan kalian hadapi dengan baik. Itu saja, semoga kalian punya keinginan menjadi imam dan biarawan-biarawati selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, Diakon Sony, silakan. Baik, untuk anak-anak muda dimanapun Anda berada, sekarang kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas komunikasi yang bisa menjangkau siapa saja di belahan dunia ini. Tapi hanya satu komunikasi yang bisa menjangkau kita dengan Tuhan, hanya melalui doa. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Oke, sahabat Komsos Amboina, kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita di saat ini dengan keempat diakon. Banyak hal positif pengalaman iman yang sudah boleh dibagikan di saat ini dan semoga itu menginspirasi orang muda Katolik di Keuskupan Amboina untuk mengikuti jejak keempat diakon ini dalam menerima panggilan imamat. Dan kami berdoa semoga lamaran dari keempat diakon ini diterima dan pada waktunya jika Tuhan berkenan mereka akan ditabiskan menjadi imam di Keuskupan Amboina. Jangan lupa pesan Paus Fransiskus pada Hari Doa Sedunia untuk panggilan ke-62 ini agar kita semua menjadi pesiara pengharapan sembari berbagi hidup dengan murah hati. Saya Saswati Matakena dan semua tim Komsos Keuskupan Amboina mohon diri sampai ketemu lagi di lain waktu. Salve! Salve!